3 hal kunci utama untuk bisa merasakan kedamaian dalam hati kita. Bismillah, kita akan belajar bersama-sama di sesi nasihat diri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga, dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sesi kita kali ini kita kembali membahas tentang nasihat diri, sebuah nasihat untuk diri kita, untuk mengasah jiwa kita agar diri kita semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi nasihat diri ini adalah nasihat diri episode yang ke-237. Tema kita kali ini adalah tentang bagaimana cara kita menggapai kedamaian hati. Jadi bismillah, kita akan kupas bersama-sama tentang 3 rahasia utama dalam menggapai kedamaian hati. 3 hal kunci utama untuk bisa merasakan kedamaian dalam hati kita. Bismillah, kita akan belajar bersama-sama di sesi nasihat diri ini. Sahabat-sahabat fillah, sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa pasti akan dihadirkan berbagai persoalan. Selama kita masih hidup, selama nyawa kita masih belum lepas dari kerongkongan kita, maka selama itu pula kita pun tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian, dari yang namanya persoalan hidup. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya? Baik persoalan itu datang menghampiri, baik itu ujian, cobaan, tantangan, hadir bertubi-tubi sekalipun, tapi hati kita senantiasa lapang. Itulah rahasia bagi para hamba-hamba yang beriman. Mengapa? Karena bagi hamba-hamba yang beriman, segala sesuatu itu adalah ajaib bagi dirinya. Segala sesuatunya senantiasa dirasakan hal yang menakjubkan, dan hatinya pun kian lapang apapun persoalannya. Dan fakta dan realita tidaklah penting lagi. Yang paling penting adalah senantiasa para hamba-hamba yang beriman itu senantiasa merespon dengan hal-hal yang positif. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Masya Allah, artinya segala perkaranya orang beriman itu senantiasa menakjubkan, senantiasa ajaib. Saat beliau senantiasa dihadirkan ujian, senantiasa bersabar. Mengapa? Karena itu adalah hal yang terbaik bagi dirinya. Dan saat dia dihadirkan kenikmatan, dia senantiasa bersyukur. Karena itu juga bagian yang terbaik dari Allah kepadanya. Masya Allah. Artinya, apapun yang terjadi, baik itu ujian berupa persoalan ataupun ujian berupa kenikmatan, semua itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa menguatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidak akan mungkin seorang hamba itu diberikan ujian itu melampaui batas kemampuan hambanya. Artinya saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah itu sangat yakin bahwa kita itu mampu melewatinya. Maka dengan berbekal genggaman firman Allah ini, sebuah ayat yang sangat dahsyat ini, kita pun akan tenang untuk menghadapi segala persoalan hidup kita. Bismillah, kita gali dulu. Apa ini 3 langkah utama, 3 kunci utama untuk menjadikan diri kita kian menggapai kedamaian hati. Bahkan apapun persoalan yang saat ini sedang menghampiri sekali. Langkah yang pertama, sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah, kita praktekkan jurus jendela buram. Tentu kita tahu sahabat-sahabat fillah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjanjikan bahwa setiap persoalan itu pasti ada kemudahan. Fa innamal usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Artinya apa? Setiap ujian yang Allah hadirkan sejatinya sudah sepaket dengan itu Allah sudah hadirkan solusinya. Lantas mengapa solusi itu nggak tampak?
Karena masih adanya jendela buram dalam hati kita. Jendela buram inilah yang menjadikan penutup, yang menjadikan hijab, sehingga kita nggak mudah untuk melihat solusi yang sejatinya sudah Allah hadirkan. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Maka tiada cara yang lain selain sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam Quran surah A'raf ayat 28. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kuncinya apa? Senantiasa kita mengingat kepada Allah. Apapun persoalannya hadir, yuk kita ingat-ingat kembali siapa yang menghadirkannya. Di balik semua peristiwa itu, maka kita pun akan mudah untuk melihat hikmah dari setiap persoalan. Pasti ada sisi positifnya, karena Allah itu dalam memberikan segala sesuatu tidak mungkin mendolimi hambanya. Bahkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 40, Allah SWT berfirman, tidak mungkin Allah itu mendolimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Dan barang siapa berbuat kebaikan seberat biji dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya. Artinya, apapun yang Allah hadirkan itu adalah yang terbaik. Namun seringkali kita yang memasang jendela buram dalam hati kita. Kita yang menutupi sehingga kita nggak tampak melihat solusi. Maka bagaimana cara melepaskan jendela buram ini? Bagaimana cara kita membersihkan jendela hati ini sehingga kita kian mudah untuk melihat solusi yang sejatinya sudah Allah hadirkan? Maka caranya adalah banyak-banyaklah kita untuk mengingat Allah. Maka disitulah kita sedang membersihkan jendela hati kita, sehingga kita pun semakin mudah untuk melihat solusi yang sejatinya Allah sudah hadirkan. Nah, salah satu langkahnya dalam mempraktekkan langkah yang pertama membersihkan jendela buram ini adalah kita mempraktekkan namanya mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Yakni senantiasa mengecek kembali jati diri kita. Ya, saat kita itu ditiupkan ruh kita, saat di dalam sulbi ditiupkan ruh, namanya perjanjian alastu. Allah sudah mintakan persaksian kepada kita. Kita pun pernah berikrar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersaksi Allah itu adalah Rabb kita dan kita ini adalah hambanya. Maka dengan mengingat itu kita pun akan mudah untuk mengikrarkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa segala bentuk sholatku ya Rabb, ibadahku ya Rabb, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita akan semakin kuat untuk membersihkan jendela-jendela buram kita. Dengan memperbanyak mengingat Allah, hati kita semakin jernih, semakin bersih, dan kita pun kian mudah untuk melihat berbagai solusi dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Ingat sahabat-sahabat fillah, dalam rumus jendela buram ini, saat kita itu banyak-banyak mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lapang. Saat hati lapang inilah kita mudah untuk melihat berbagai hikmah dan solusi yang Allah hadirkan. Maka jika mengingat Allah itu adalah parameter kedekatan kita, mengingat Allah itu adalah parameter hadirnya ketentraman, maka sebaliknya, saat kita dihadirkan persoalan kok hati kita masih was-was bergejolak, artinya disitulah kita sedang tidak dekat dengan Allah. Maka langkah yang pertama untuk membersihkan jendela buram ini adalah yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah senantiasa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah untuk mengecas hati kita senantiasa lapang. Yuk kita praktekkan jurus paradox of candy. Apa ini? Yakni sebuah jurus di mana kita mengubah musibah menjadi anugerah. Senantiasa kita menyadari bahwa setiap persoalan yang hadir itu adalah bagian dari detox rezeki kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yudhirillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, barang siapa yang Allah mau berikan keajaiban, barang siapa yang Allah mau berikan nikmat, maka Allah akan berikan cobaan terlebih dahulu, musibah terlebih dahulu. Artinya apa? Saat persoalan itu hadir, maka disitulah sejatinya pintu utama, pintu gerbang kita menuju keajaiban. Saat hadirnya sebuah persoalan, disitulah pintu gerbang akan hadirnya sebuah kebaikan selanjutnya. Maka saat kita menyadari bahwa kita masih dihadirkan oleh Allah berbagai ujian, berbagai persoalan, maka bersyukurlah. Mengapa? Artinya Allah masih sayang dengan kita dan Allah akan senantiasa membersihkan jiwa kita. Karena bersamaan dengan hadirnya persoalan itu, sejatinya Allah sedang laundry kita, bersihkan kita dari perisai-perisai rezeki kita. Sampai kapan? Sampai benar-benar diri kita bersih dan pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka ini harus perlu kita syukuri. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, suatu kesedihan, kegundahan,
bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah akan bersihkan dari dosa-dosanya. Artinya, saat Allah masih hadirkan persoalan kepada kita, musibah, ujian, tantangan, karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita, karena Allah masih sayang dengan kita, karena Allah senantiasa kangen, rindu dengan rintihan taubat-taubat kita. Berbeda dengan orang di luar sana, saat senantiasa terus dihadirkan kenikmatan, tapi kalau justru tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya istidraj. Na'udzubillah. Semoga dengan menyadari ini kita semakin lapang bahwa bersamaan dengan persoalan ini sejatinya ada nikmat yang sangat indah di dalamnya. Kalau kita mau ridho menerima nikmat ini, maka kita pun akan dapatkan Masya Allah keajaiban setelahnya. Jadi berbagai persoalan ini kalau kita melihatnya Masya Allah, saat Allah hadirkan persoalan ini ternyata adalah nikmat yang hanya dibungkus dengan selembar persoalan saja. Persoalan ini kelihatannya memang dahsyat saat kita hidup di dunia, tapi saat kita nanti di akhirat kita akan baru sadar bahwa nikmat itu jauh lebih indah daripada persoalan ini. Karena nikmat ini Masya Allah, surga sahabat-sahabat fillah. Karena Allah itu sangat cinta terhadap hambanya, dan Allah itu tidak akan mungkin ridho untuk melihat hamba-hambanya itu masuk ke dalam kobaran api neraka. Karena cintanya Allah itu Masya Allah melebihi cintanya ibu kandung kepada anaknya. Jika ibu kandung saja tidak ridho melemparkan anak kandungnya ke dalam kobaran api, maka Allah jauh lebih gak ridho kalau hamba-hambanya itu terperosok ke dalam kobaran api neraka. Dan salah satu Allah ingin menyelamatkan kita adalah Allah hadirkan persoalan ini. Sehingga kalau kita menyadari ini, kita pun akan justru bersyukur kepada Allah. Bersyukur bahwa Allah masih hadirkan ujian ini, maknanya Allah masih sayang dengan kita. Dan ingat sahabat-sahabat fillah, jika Allah itu mencintai satu kaum, maka Allah akan hadirkan ujian kepada kita. Dan saat kita bisa ridho, Allah pun akan ridho kepada kita. Pun sebaliknya, saat kita tidak mau menerimanya, maka Allah pun akan murka kepada kita. Yuk bareng-bareng sahabat fillah, kita latih diri kita saat hadir ujian sekalipun kita bersyukur. Alhamdulillah, ini adalah bungkusnya. Saat saya bisa menerimanya, ma'idzurillahu bi khairat yusib minhu. Saat kita bisa benar-benar menerima ujiannya, kita dapatkan khairannya, dapatkan nikmatnya, dapatkan isinya yang sangat dahsyat. Salah satunya adalah keajaiban demi keajaiban yang Allah siapkan untuk kita, dan juga solusi dari setiap persoalan hidup kita. Nah, langkah yang ketiga sahabat-sahabat fillah, yuk bareng-bareng senantiasa cek cermin ajaib kita. Apa itu cermin ajaib? Yuk kita ingat-ingat sahabat-sahabat fillah bahwa segala hal di luar kendali kita, hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun yang menghujam ke dalam diri kita, itu tidak serta-merta hadir, tapi pasti ada sesuatu di balik semuanya. Guru saya berpesan bahwa segala hal yang tidak mengenakan di luar kita, di luar kendali kita, yang mengena kepada kita, itu adalah wujud zatnya Allah. Masya Allah, dalam sekali pesan guru saya. Artinya apa? Jika daun yang jatuh saja adalah sesuai dengan ketentuan ketetapannya Allah, tidak ada yang kebetulan, maka saat kita didolimi oleh orang lain, saat ada orang-orang yang berbuat gak baik dengan kita, persoalan bertubi-tubi, maka itu sejatinya tidak ada yang kebetulan, pasti ada hikmah mengapa kok Allah kirimkan itu. Maka fokus kita bukan lagi tentang siapa yang melakukannya, orang-orang itu, tapi fokuslah siapa hakikatnya yang mengizinkan mengirimkannya, siapa Allah. Lalu mengapa kok Allah izinkan itu mengenai kita? Karena masih ada sesuatu yang belum tepat dalam diri kita. Maka jadikanlah setiap persoalan yang hadir itu adalah cermin ajaib untuk kita, sebagai alat untuk kita bermuhasabah diri. Maka insya Allah teman-teman, insya Allah kawan-kawan, jika kita senantiasa menyadari bahwa hadirnya persoalan itu adalah cermin ajaib untuk kita muhasabah diri, untuk Allah sejatinya mendidik hati kita, melembutkan hati kita, maka justru fokus kita bukan lagi tentang bagaimana kita terlalu fokus dengan persoalannya, tapi fokus kita adalah terus untuk tazkiyatun nafsi, terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah teman-teman, saat 3 langkah utama ini kita jalankan, maka bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan menemukan kedamaian hati. Finding inner peace itu akan hadir dalam jiwa kita. Apapun yang dihadirkan saat ini, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, maka tiada yang lain selain apa? Hati kita tenang. Sebab apa? Kita senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa kita bersyukur apapun yang Allah hadirkan, dan senantiasa fokus kita adalah tentang bagaimana diri kita senantiasa memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat fillah. Sampai jumpa di nasihat-nasihat diri selanjutnya. Saya doakan semoga seluruh sahabat fillah yang saat ini dihadirkan berbagai ujian persoalan, semoga Allah segera hadirkan ya urainya, solusinya, cahaya terangnya, sehingga kian merasakan kenikmatan, candu untuk merasakan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat, semakin dekat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Shafi Al-Khairud Da'i. Sampai jumpa di Nasihat Diri episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.